Kepala Bapeda Kota Metro Anang Rizkianto menekankan pentingnya memastikan program pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan alokasi anggaran APBD dimanfaatkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemkot Metro juga berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas. Saat ini, Bapeda Kota Metro tengah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan kemiskinan ekstrim untuk bisa disampaikan secara berkala ke Pemprov dan pemerintah pusat. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan ekstrim yang setara $1 United States $9 purchasing power parity sebanding Rp10.739 per kapita per hari atau Rp322.170 per kapita per bulan. Rencana pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024 diperlukan 3 strategi diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Dengan menggunakan basis data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, diharapkan berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim bisa tepat sasaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Kota Metro di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Tingkat kemiskinan Kota Metro di tahun 2022 di angka 7,87% dan di tahun 2021 berada di angka 8,93%. Peningkatan persentase penduduk miskin Kota Metro merupakan dampak pandemi COVID-19. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,6% dengan laju penurunan 10,7% dan merupakan angka penurunan terendah dalam 5 tahun terakhir. Turunnya angka kemiskinan di tahun 2022 merupakan indikator aktivitas di berbagai sektor berangsur pulih setelah mengalami keterpurukan selama kurang lebih 3 tahun akibat pandemi COVID-19. Demikian pula dengan angka kemiskinan ekstrem di Kota Metro juga mengalami penurunan sebanyak 1,73% atau setara dengan 2.970 jiwa di tahun 2021 menjadi 0,83% atau setara dengan 1.440 jiwa di tahun 2022. Kemudian terkait dengan penanganan kemiskinan, perlu saya sampaikan adalah terkait dengan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Metro 2016 sampai dengan 2022 ini terus mengalami tren penurunan angka kemiskinan itu. Hanya pada tahun 2021 kemarin sempat sudah turun, sempat naik lagi karena faktor dampak pandemi. Ini secara nasional juga naik. Dari tahun 2016 dulu kemiskinan di Kota Metro itu 10,15, di tahun 2022 ini 7,87% kemiskinannya. Itu terkecil ketiga. Kalau di Provinsi Lampung itu Mesuji, kemudian Tulang Bawang Barat, dan Metro. Yang lainnya di bawah, yang lainnya di atas. Jadi menunjukkan kinerja baik dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Metro. Sekarang sudah mencapai 7,8%. Kemudian angka 7,87% ini sudah di bawah rata-rata kemiskinan provinsi dan rata-rata nasional. Provinsi Lampung itu 11,57 kemiskinannya. Kemudian nasional itu 9,54%. Dan Metro sendiri 7,87. Artinya persentase penduduk miskinnya itu masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Ada tadi beberapa program yang berhubungan langsung terkait dengan perencanaan pembangunan jangka menengah. Ada 3 hal terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama adalah pemerintah juga terus menyusun pelaksanaan program bantuan langsung berbasis masyarakat. Itu yang menjadi salah satu kegiatan yang harus didorong dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program bantuan langsung berbasis masyarakat, berbasis keluarga, seperti halnya memberikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, termasuk PKH dan lain sebagainya, sifatnya langsung.
Kemudian yang kedua, ini program-program yang sifatnya empowering, program-program yang pemberdayaan. Kalau yang masuk di program 1 itu bantuan langsung berbasis keluarga itu masyarakat miskin, ini saya berikan bantuan, saya beri ikan. Kalau kamu lapar, makan ikan ini langsung. Itu yang pilar 1 tadi. Jadi langsung sifatnya, bantuan langsung, baik bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, kemudian bantuan ekonomi seperti PKH dan lain sebagainya, itu langsung. Nah yang kedua ini adalah program-program yang sifatnya empowering, pemberdayaan. Kalau ikan yang saya berikan tadi itu habis, kamu saya ajarkan ini untuk melakukan budidaya ikan dan bagaimana agar ikan itu bisa kalau ikan yang diberikan tadi habis, kamu sudah bisa memproduksi sendiri gitu. Itu program-program pemberdayaan seperti UMKM gitu. Program-program yang seperti itu diajarkan yang sifatnya pemberdayaan. Kemudian yang ketiga, peningkatan akses ke lembaga keuangan. Jadi ketika kamu melakukan budidaya ikan tadi itu sudah banyak, sehingga kamu mau buat usaha keripik ikan, maka pemerintah itu juga memfasiliti akses ke lembaga keuangan, pinjaman permodalan seperti KUR, kemudian peningkatan bagaimana upaya permodalan yang sifatnya kesyariahan begitu, syariah begitu, atau baitul mal wa tamwil gitu. Jadi masyarakat miskin program pertama bantuan langsung itu saya kasih ikan, kalau kamu lapar makanlah. Tapi kamu saya ajarkan juga bagaimana membudidaya ikan. Kalau ikan itu nanti habis, kamu sudah bisa membudidaya sendiri begitu. Atau kalau banyak, kamu sudah bisa jual juga untuk meningkatkan ekonomi. Atau kalau kamu mau buka usaha, kamu saya bukakan. Ini yang pilar ketiga. Bukakan akses ke lembaga keuangan. Jadi 3 komponen itu yang saling berkaitan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Itu nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Termasuk yang keempat itu program-program yang menunjang untuk persoalan-persoalan kemiskinan, peningkatkan aksesibilitas kepada paskes, aksesibilitas kepada pendidikan, peningkatan kualitas jalan dan sebagainya. Itu program-program yang afirmatif kepada untuk penanggulangan kemiskinan.